Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang kekal, Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini, karena Engkau masih memperkenankan kami menikmati kelanjutan kehidupan kami di hari yang baru ini dengan keadaan yang sehat dan selamat. Kami mengakui bahwa hidup ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa berkat penyertaan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kiranya Tuhan berkenan menuntun kami sepanjang hari ini dengan kekuatan kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas berkat pengorbanan-Mu yang telah menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami diperlayakan untuk berseru kepada-Mu sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga atas berkat dan anugerah-Mu yang sangat besar di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Salam. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua umat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami agar semua tetap sehat dan selamat menjalani hidup yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, peranan ayah sebagai seorang imam, sebagai seorang nabi, dan juga sebagai seorang raja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rumah tangga, seorang ayah bukan saja sebagai seorang pembela dan kepala di dalam rumah tangga, tetapi dia juga diminta oleh Tuhan untuk mengembangkan tugas sebagai seorang imam,
sebagai seorang nabi, dan juga sebagai seorang raja di dalam rumah tangga. Ingat, Tuhan telah mempercayakan kepada setiap ayah tanggung jawab untuk mewujudkan penyertaan yang mendasar dari kebenaran Alkitab di dalam rumah tangga. Seorang ayah harus tahu bahwa dia adalah bertanggung jawab mewakili Kristus dalam keluarganya. Ini adalah gambaran tanggung jawab yang besar sebagai seorang imam. Mari kita melihat 3 peranan ayah di dalam rumah tangga berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, bertindak sebagai seorang imam. Sebagai seorang imam, ayah mewakili keluarganya di hadapan Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, Ayub melakukan tugasnya sebagai seorang imam saat anak-anaknya berkumpul bersekutu bersama-sama di dalam keluarga saudara mereka. Ayub mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka. Sebab pikir Ayub, mungkin anak-anakku telah berbuat dosa dan telah mengutuk Tuhan di dalam hati mereka. Sebagai seorang imam, Ayub membawa anak-anaknya menghadap hadirat Tuhan, agar mereka diampuni dari segala dosa dan kelemahan mereka, baik secara sadar atau tidak sadar. Demikian juga dengan Kornelius, dia membawa seisi keluarganya, memelihara mezbah doa, mezbah pujian, dan juga mezbah persembahan di dalam keluarga mereka. Sehingga persembahan dan doa seisi keluarga Kornelius didengar oleh Tuhan, dan keluarganya juga tidak dilupakan oleh Tuhan. Nah, kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pada saat ini, begitu banyak kaum pria yang digelar sebagai seorang ayah, telah gagal melakukan peranan mereka sebagai seorang imam di dalam rumah tangga. Sedangkan itu adalah tugas utama yang harus dilakukan sebagai seorang bapa, sebagai kepala di dalam rumah tangga. Ialah bertindak sebagai seorang imam. Lalu yang kedua, bertindak sebagai seorang nabi. Selain sebagai seorang imam, seorang ayah juga ditetapkan oleh Tuhan sebagai seorang nabi di dalam rumah tangga. Sebagai seorang nabi, seorang ayah diminta untuk membicarakan pesan dari firman Tuhan kepada seisi keluarga. Dalam arti, dia adalah sebagai utusan dari Tuhan di hadapan seisi keluarganya untuk mendidik seisi keluarga bagaimana mereka boleh melibatkan diri di dalam pelayanan bagi Tuhan. Dan juga bagaimana seisi keluarga boleh menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sebagai orang yang percaya, menjadi teladan di dalam kasih, menjadi teladan di dalam ketekunan, dan juga menjadi teladan di dalam ketaatan, serta menjadi teladan di dalam pengorbanan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, kalau kita membaca dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Itu adalah peranan yang kedua yang sangat penting dilakukan oleh seorang ayah sebagai seorang nabi. Lalu yang ketiga, bertindak sebagai seorang raja. Selain menjadi seorang imam dan menjadi seorang nabi, seorang ayah juga diminta untuk menjadi seorang raja di dalam rumah tangga. Sebagai seorang raja,
Ia wajib melihat keselamatan, keamanan, dan kebahagiaan, serta mengaturkan seisi keluarganya kepada satu tujuan yang penting, bukan sesuatu yang tidak berfaedah bagi seisi keluarga. Sebagai seorang raja, dia juga mengajar kepada seisi keluarganya agar mereka saling menghormati sesama dan juga sesama saudara yang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepimpinan yang berhasil di dalam rumah tangga akan mendasarkan kepimpinan di dalam sebuah gereja atau sebuah persatuan. Nabi Nuh, seorang pemimpin keluarga yang telah berhasil menjadi seorang imam, menjadi seorang nabi, dan juga menjadi seorang raja, karena Nabi Nuh peka terhadap suara Tuhan di dalam kehidupannya. Sebagai kepala di dalam rumah tangga, sekalipun orang lain goyah di dalam iman mereka, tetapi Nabi Nuh tidak akan goyah di dalam imannya. Mereka tidak memperhatikan apa yang difirmankan Tuhan, namun Nabi Nuh tetap mendengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya, sehingga seisi keluarganya diselamatkan oleh Tuhan pada saat dunia dihukum dengan air bah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saat ini kita belum berfungsi dengan baik sebagai seorang imam, sebagai seorang nabi, dan juga sebagai seorang raja di dalam rumah tangga kita, marilah kita dengan sikap rendah hati mengakui segala kelemahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dipakai oleh Tuhan di dalam peranan yang telah ditetapkan oleh Tuhan sebagai seorang imam, sebagai seorang nabi, dan juga sebagai seorang raja di dalam rumah tangga kita. Karena itu adalah panggilan Tuhan bagi kita sebagai seorang bapa di dalam rumah tangga. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini ya Tuhan. Kami percaya setiap telinga yang mendengar dan hati yang percaya dan menerima akan diberkati olehnya. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa menjadi seorang ayah yang melakukan peranan kami seperti yang Engkau telah tetapkan bagi kami. Bapa, kami berdoa untuk kebahagiaan dan kedamaian anak-anak yatim piatu, ibu tunggal dan duda, serta orang-orang yang mengalami kesusahan pada saat ini, agar kiranya Tuhan Engkau memperkenankan kedamaian yang daripadamu menguasai hati dan pikiran mereka. Berilah mereka hikmat agar mereka tetap menaruh iman, percaya kepada berkat pemeliharaanmu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang memperdulikan kami. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang begitu setia, memberkati di dalam keperluan, di dalam perkembangan pelayanan-Mu, dimanapun mereka berada pada saat ini, agar Tuhan menggenapi janji-Mu di dalam kehidupan mereka, baik secara pribadi maupun di dalam rumah tangga mereka, agar mereka senantiasa dilimpahkan dengan kasih dan berkat yang daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau memberkati baik usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memagari seisi keluarga kami, sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain. Karena tugas, namun Tuhan Engkau tidak pernah jauh daripada kami. Engkau selalu menuntun serta mencukupi segala keperluan kami. Terima kasih karena Engkau berkenan mendengar dan menjawab seruan doa kami ya Tuhan. Karena kami berdoa dengan iman serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.